Dasmin sudah terbiasa bangun lebih cepat daripada ayam jago. Setiap jam 4 pagi, ia keluar rumah sambil ngucek mata, lalu menuju warung kecilnya di pinggir jalan desa Kelampok. Warung itu sebenarnya lebih mirip gubuk daripada tempat makan, tapi hanya itulah yang dia miliki. Atap sengnya sudah berjamur, beberapa bagian bocor parah, sampai-sampai Dasmin harus menaruh ember kecil di sudut ruangan jika hujan datang. Meja kayu peninggalan mertuanya pun sudah miring, dan bau kuah soto yang meresap bertahun-tahun membuat warung itu punya aroma khas yang sulit dijelaskan. Seperti biasa, Dasmin menyalakan kompor minyak tanah tua yang semakin hari semakin rewel. Kadang apinya terlalu kecil, kadang malah besar hingga membuatnya panik. Tapi pagi ini, kompor itu menyala dengan normal dan Dasmin merasa sedikit lega. Ia mulai memotong daun seledri, menyiapkan cabai tumbuk, memanaskan kuah, dan membuka tirai biru kusam yang menutupi pintu warung. Semoga hari ini ada rejeki, gumamnya sambil menyeka keringat. Namun dalam hati, Dasmin tahu keadaan tak akan berubah banyak. Sudah hampir setahun warungnya sepi, hanya 2 atau 3 pelanggan yang datang setiap hari. Itu pun kalau sedang beruntung. Banyak orang lebih memilih soto di ujung kampung yang warungnya lebih bersih dan dikelola keluarga kaya. Kadang Dasmin iri, tapi ia mencoba mengusir pikiran itu. Sekitar jam 7 pagi, Wagini, istrinya, datang sambil membawa termos berisi teh panas. Wagini terlihat lelah, wajahnya kusut karena kurang tidur. "Min, ini tehnya, biar kamu nggak ngantuk," katanya sambil menaruh termos di meja. "Iya Bu," jawab Dasmin singkat. Wagini duduk sebentar, ia memperhatikan warung yang kosong, lalu melirik suaminya. "Min, aku mau ngomong sesuatu," katanya pelan tapi jelas. Dasmin menoleh meski ia sudah bisa menebak arah pembicaraan itu. "Biaya sekolah anak kita nunggak lagi, udah masuk bulan ketiga. Kepala sekolah bilang kalau bulan ini nggak dibayar, anak kita bisa dikeluarin." Dasmin meremas sendok yang sedang ia pegang. "Kamu kira aku nggak mikir itu?" "Iya, aku tahu kamu mikir, tapi kita harus cari jalan. Jualan begini terus, mau sampai kapan?" Dasmin tak menjawab. Ia hanya menatap kuah soto yang mendidih, seolah berharap ada jawaban di sana. Wagini akhirnya berdiri. "Ya sudah, aku pulang dulu, ada cucian numpuk di rumah." Dasmin mengangguk. Ia menatap punggung istrinya sampai menghilang di balik tikungan. Menjelang siang, 1-2 pelanggan datang, tapi itu pun hanya memesan seporsi lalu pergi cepat-cepat. Total pendapatan hari itu tidak sampai 30.000. Dasmin memijit kening. Ia merasa perutnya melilit karena stres. Menjelang sore, langit mulai gelap. Angin dari sawah membawa bau lumpur yang basah. Dasmin memutuskan menutup warung lebih cepat karena tidak ada tanda-tanda ada pembeli lagi. Ia mematikan kompor, menutup panci, dan merapikan piring. Sambil duduk di bangku kecil di depan warung, ia mengamati jalur desa yang mulai sepi. Lampu jalan tampak berkedip karena korsleting. Di kejauhan, warung penjual bakso terlihat ramai, dikelilingi motor anak muda. Dasmin menghalam nafas panjang. Orang lain rezekinya gampang banget, pikirnya. Malam semakin dalam. Jam menunjukkan pukul 9 saat motor berhenti di depan warung Dasmin. Suaranya berat, seperti motor besar. Dasmin menoleh dan terkejut melihat pengendara itu. Karyoyo. Lelaki itu turun dan membuka helmnya. Senyumnya lebar, tubuhnya lebih berisi, rambutnya rapi, pakaiannya bagus. Terlihat beda jauh dengan Karyo yang Dasmin kenal bertahun-tahun lalu, yang dulu sama-sama jualan keliling dan hidup pas-pasan. "Kue Kimin, gimana kabarmu?" sapa Karyo sambil menepuk bahu Dasmin. "Ya, begini, masih jualan soto," jawab Dasmin agak canggung. Karyo berhaha, tapi tawa itu terdengar seperti seseorang yang sudah lama lupa bagaimana rasanya hidup susah. "Aku lewat sini terus, tapi baru sempat mampir. Warungmu masih sama ya?" Dasmin mengangguk. Ia memperhatikan motor Karyo, motor sport mahal.
Karyo juga memakai jaket kulit dan jam tangan yang jelas bukan barang murah. Karyo, kok kamu bisa sukses banget sekarang? Dulu kamu lebih susah dari aku, tanya Dasmin tanpa bisa menahan rasa penasaran. Karyo menyandarkan tubuhnya di meja dan tersenyum tipis. Namanya juga hidup, Min. Ya, kalau mau maju, ya harus berani nyoba hal baru. Dasmin belum puas. Serius yo, kok bisa cepet banget berubah begini? Punya warung gede, mobil, rumah lantai 2 pula. Karyo menatapnya dalam-dalam, seakan memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Aku ada jalan, tapi nggak semua orang bisa, katanya pelan. Jalan apa? Karyo tidak langsung menjawab. Ia seperti sedang menilai apakah Dasmin cukup berani. Setelah beberapa detik hening, Karyo hanya berkata, "Kalau kamu pengen warungmu ramai, bisa kok. Tapi kamu harus siap kalau ternyata jalannya tidak seperti yang kamu bayangkan." Maksudmu apa? Karyo tersenyum miring. Senyum itu membuat Dasmin merinding sedikit. Tidak usah dibahas sekarang. Besok malam aku balik lagi. Kalau kamu serius ingin warungmu ramai, nanti kita bicara. Tanpa menunggu jawaban, Karyo memakai helm, menyalakan motor, dan pergi meninggalkan debu di depan warung. Dasmin hanya bisa memandang lampu belakang motor itu sampai hilang di tikungan. Ia kembali duduk, mencoba memproses kata-kata temannya. Dalam hati, ia diluputi rasa campur aduk antara penasaran, takut, dan sedikit harapan. Sejak pertemuan malam itu, otaknya tidak bisa tenang. Kata-kata Karyo terus terngiang. Ada cara, tapi nggak semua orang siap. Apa maksudnya? Apakah Karyo memakai cara-cara aneh untuk bisa sukses? Apa mungkin ada semacam ritual atau pesugihan? Dasmin tidak berani memastikan, tapi ia juga tidak bisa memungkiri bahwa hidup Karyo berubah terlalu cepat. Malam itu, Dasmin pulang dengan langkah berat. Rumahnya gelap karena mereka sengaja menghemat listrik. Wagini sudah tertidur bersama anak mereka. Dasmin duduk di kursi bambu dan memandangi langit-langit rumah, memikirkan masa depan keluarganya. Ia sangat ingin mengubah nasib, tapi ia juga takut melangkah ke arah yang tidak ia mengerti. Namun tekanan hidup semakin menyesakkan, hutang menumpuk, kebutuhan terus berjalan, sementara warung makin sepi. Kalau terus begini, bisa-bisa aku benar-benar gak punya apa-apa, katanya lirih. Dalam hati kecilnya, Dasmin mulai memikirkan tawaran Karyo. Rasa takut berbaur dengan harapan tipis. Dan malam itu, Dasmin memutuskan satu hal. Kalau Karyo benar-benar datang besok, ia akan mendengarkan tawaran itu baik-baik. Keputusan itulah yang tanpa ia sadari akan membuka pintu ke jalan yang jauh lebih gelap daripada sekedar masalah warung sepi. 2 hari setelah kunjungan pertama, Dasmin sudah hampir melupakan janji Karyo. Ia menghabiskan waktu di warung sambil tetap berharap ada pembeli tambahan, meski kenyataannya tetap saja sepi. Angin panas sore itu membuat warung kecilnya semakin pengap. Dasmin sedang membersihkan meja ketika suara motor berhenti di depan warung. Karyo turun tanpa banyak bicara. Wajahnya kali ini terlihat lebih serius. "Min, ayo keluar bentar, kita ngomong di luar," katanya. Dasmin mengikutinya keluar sambil menutup pintu warung. Setelah memastikan tidak ada orang lewat, Karyo menatap Dasmin dengan tatapan yang tidak main-main. "Min, aku datang buat ngajak kamu. Kalau kamu mau warungmu rame, aku bisa buktiin. Tapi kamu harus siap ketemu sama pemberi rezekinya langsung." Dasmin menatap temannya itu dengan heran. "Pemberi rezeki maksudmu apa? Kamu ngomong kayak orang yang punya dunia lain aja." Karyo menarik napas pelan. "Min, di dunia ini ada hal yang gak bisa dijelasin pakai logika. Ada jalan yang bisa bikin usaha naik cepat, tapi gak gratis. Kamu ngerti maksudku kan?" Dasmin diam beberapa detik. Kata pesugihan muncul begitu saja di kepalanya. "Karyo, apa ini ada hubungannya sama pesugihan?" tanyanya akhirnya. Karyo senyum kecil, tapi senyum itu tidak seperti biasanya. "Wong nyebutnya pesugihan, terserah. Tapi sebenarnya nggak seseram itu kalau kamu bisa jaga diri.
Kamu cuma perlu kasih sajian kecil. Nggak ada korban orang, nggak ada tumbal keluarga. Aku sudah menjalin ini bertahun-tahun dan hidupku aman-aman saja. Dasmin menelan ludah. Ia membayangkan anaknya yang bisa saja dikeluarkan dari sekolah kalau ia tak bisa membayar. Ia membayangkan Wagini yang terus khawatir soal uang belanja. Pikiran itu membuatnya semakin galau. Apa sajian itu bahaya? Tanya Dasmin pelan. Enggak, jawab Karyo cepat. Cuma darah sapi, itu aja. Kamu bisa beli di jagal dekat pasar. Semangkuk kecil, tiap malam Jumat. Itu doang. Masih ada rasa takut dalam diri Dasmin, tapi tekanan hidup tidak memberinya banyak pilihan. Karyo menepuk bahu Dasmin, seakan tahu apa yang sedang berkecamuk dalam hatinya. Kalau kamu siap, ikut aku malam ini. Dasmin tidak langsung menjawab. Ia menatap warungnya yang kosong, kursi-kursi yang tak pernah penuh, dan panci kuah yang aromanya makin hari makin mengingatkannya pada kegagalan. Ia menghembuskan napas panjang. Ya sudah, aku ikut, katanya lirih. Menjelang pukul 9 malam, Karyo datang kembali dengan motornya. Dasmin sudah berpamitan ke Wagini, bilang kalau ia ingin mencari bahan tambahan keluar desa. Wagini tidak curiga, hanya mengangguk dan meminta suaminya hati-hati. Dasmin naik di belakang Karyo. Angin malam menusuk kulit mereka saat motor melaju keluar desa menuju arah Gunung Sindoro. Jalanan semakin sepi dan lampu jalan mulai berkurang. Di beberapa bagian, jalannya bahkan gelap total. Kita mau kemana tepatnya? Tanya Dasmin sambil memegang rat pegangan motor. Kita ke hutan di kaki Sindoro, jawab Karyo tanpa menoleh. Dasmin merasa jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia pernah mendengar cerita soal hutan itu. Banyak warga bilang kadang terdengar suara gamelan dari arah pepohonan, padahal tidak ada orang lewat. Tapi kebanyakan menganggapnya hanya omongan lama yang dianggap sebagai cerita pengantar tidur. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, motor mereka memasuki jalan tanah. Karyo mematikan lampu motor. Kita jalan kaki dari sini, nggak boleh ada cahaya terang, katanya sambil menuntun motor ke semak. Dasmin ikut menuntun. Udara dingin gunung menusuk sampai tulang. Suara jangkrik terdengar keras, bercampur dengan hembusan angin yang membuat daun-daun kering bergesekan. Beberapa menit berjalan, Dasmin melihat pondok bambu tua di tengah hutan. Pondok itu tampak seperti mau rubuh, tapi ada lampu kecil yang menggantung di depannya meski tidak ada kabel listrik terlihat. Di depan pondok duduk seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang sampai pinggang. Tubuhnya kurus, hampir seperti tinggal kulit dan tulang. Wajahnya dipenuhi keriput, tetapi matanya tajam seperti sedang mengamati isi hati orang yang berdiri di depannya. Bin, kenalan, iki Mbah Cungkring, bisik Karyo. Mbah itu menoleh pelan. Kowe sing arep golek laris. Suaranya parau, dalam, dan membuat tengkuk Dasmin merinding. Dasmin mengangguk bentar. Iya Mbah. Takon dhisik, kata Mbah Cungkring lagi. Opo kowe siap nompo akibat soko janji iki? Ora bisa mundur yen wis mlebu. Aku tanya dulu, apa kamu siap menerima akibat dari perjanjian ini? Tidak bisa mundur kalau sudah masuk. Dasmin ragu sejenak, tapi ia membayangkan segala masalah hidupnya dan rasa takut itu akhirnya kalah. Saya siap Mbah, jawabnya. Mbah Cungkring mengetuk tanah 3 kali dengan tongkatnya. Tanah di depan pondok seketika bergetar pelan. Dasmin spontan mundur selangkah. Dari balik gelap muncul sesuatu yang awalnya hanya seperti bayangan. Namun semakin lama bentuknya semakin jelas, yaitu sosok hitam merangkak keluar perlahan-lahan. Makhluk itu kurus, lebih mirip bayangan padat daripada manusia. Matanya berwarna merah menyala dan suaranya seperti napas orang kehabisan udara. Dasmin mematung. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Mbah Cungkring berbicara tanpa melihat Dasmin. Kowe kudu nyediaake getih sapi saben malam Jumat, sak cecempen wae. Kamu harus menyediakan darah sapi setiap malam Jumat, cukup semangkuk kecil. Makhluk hitam itu mendekat sedikit, lalu berhenti. Napasnya terdengar seperti hembusan angin kering. Yen kowe nindakake, warungmu bakal rame ngluwihi sing tahu kue bayangake. Jika kamu melakukannya,
warungmu akan ramai melebihi yang pernah kamu bayangkan." Dasmin menelan ludah. "Cuma darah sapi, Mbah." Mbah Cungkring mengangguk. "Ora ono tumbal manuso. Tidak ada tumbal manusia." Dasmin menatap Karyo yang berdiri di sampingnya. Wajah temannya itu tenang, seakan semua ini adalah hal yang biasa. Dengan tangan gemetar, Dasmin akhirnya berkata, "Baik, Mbah, saya sanggupi." Begitu ia mengucapkan itu, angin malam berubah lebih dingin, seolah seluruh hutan mengelah napas bersama. Makhluk hitam itu bergerak mundur dan menghilang ke arah pepohonan. Mbah Cungkring mengangguk pelan. "Wis, janjimu wis kacatat." "Sudah, janjimu sudah dicatat." Dasmin merasa lututnya hampir lemas. Tapi perjanjian sudah dibuat dan ia tidak punya jalan kembali. Dalam perjalanan pulang, Dasmin hanya diam. Motor melaju di jalan gelap sementara pikirannya penuh tanda tanya. Ia takut, tapi di sisi lain ia merasa seperti melihat seberkas harapan baru. Harapan yang datang dari jalan gelap, yang belum ia pahami seluruhnya. Pagi itu, Dasmin bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa tubuhnya lebih segar, seolah semangat baru muncul tanpa sebab yang jelas. Begitu membuka warung, ia terkejut melihat sudah ada 2 orang yang menunggu di depan. Biasanya, jam segitu warungnya masih kosong. Dasmin buru-buru memanaskan kuah dan menyiapkan mangkuk. "Pak, sotonya 1 ya. Kemarin saya lewat tapi belum buka. Katanya soto sini enak banget," kata salah satu pembeli. Dasmin tersenyum kaku. Ia belum terbiasa mendengar pujian seperti itu. Selama beberapa jam, orang-orang terus berdatangan. Bahkan ada yang datang dari desa sebelah. Mereka bilang aroma sotonya tercium dari kejauhan dan bikin lapar. Dasmin hanya mengangguk sambil melayani pembeli yang mengantre. Tidak lama, Wagini datang dengan wajah bingung. Ia melihat warung penuh dan kursi selalu terisi. "Ini beneran, Min? Kok rame banget gini?" tanyanya sambil berusaha mencari celah untuk berdiri. "Ya, namanya rezeki, Bu. Mungkin lagi musim orang kepengen makan soto," jawab Dasmin berusaha menahan senyum. Wagini membantu mengambilkan piring dan mengisi teh untuk para pembeli. Sesekali, ia melirik panci soto yang terus terisi, meski sejak pagi sudah banyak mangkuk terjual. "Min, kamu beli daging banyak banget ya?" tanya Wagini lagi ketika warung sedikit lengang. Dasmin pura-pura sibuk mengaduk kuah. "Ya, lumayan. Tadi pagi dapat murah di pasar." Padahal nyatanya, ia hanya membeli daging dalam jumlah biasa, tapi panci itu seolah tak pernah berkurang. Setiap kali ia merasa kuah dan daging sudah setengah, ia melihat lagi dan mendapati panci kembali penuh. Dasmin sengaja tidak bilang apapun pada istrinya. Ia takut Wagini malah panik atau melarangnya. Menjelang siang, hasil penjualan jauh lebih banyak dari biasanya. Laci kayu tempat Dasmin menyimpan uang bahkan sampai tidak muat. Wagini sampai menutupnya dengan kain agar tidak mencolok. "Masya Allah, Min, ini semua dari jualan hari ini?" tanya Wagini tidak percaya. Dasmin hanya mengangguk. Ia ingin senang, tapi ada perasaan aneh yang muncul dari dadanya. Ia tahu, ini bukan rezeki biasa. Perjanjian yang ia buat mulai menampakkan hasilnya. Malam tiba dan warung sudah ditutup. Namun ada satu kewajiban yang harus Dasmin lakukan, memberikan sajian seperti yang disyaratkan. Ia mengambil semangkuk darah sapi yang ia beli sore tadi. Tangannya sedikit gemetar saat membawa mangkuk itu ke belakang warung, ke tempat yang agak gelap di dekat pohon pisang. Setelah memastikan tidak ada orang melihat, Dasmin menuangkannya ke tanah. Bau amisnya langsung menyeruak. Beberapa detik kemudian, muncul gerakan samar di sudut pandangannya. Dasmin menahan napas. Bayangan hitam itu datang. Bentuknya masih sama seperti di hutan. Kurus, merangkak, dan matanya merah kecil. Tidak bersuara, hanya bergerak ke arah tanah yang basah oleh darah. Makhluk itu menyeret tubuhnya, lalu tampak seperti menjilat tanah dengan gerakan cepat. Setelah selesai, sosok itu menghilang begitu saja ke dalam gelap seperti asap tertiup angin. Dasmin baru bisa bernapas lega setelah yakin makhluk itu sudah pergi. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Warungnya tidak pernah sepi.
Bahkan pada suatu pagi, antrian sudah mengular sampai ke jalan kecil di samping rumah Pak RT. Para pembeli sibuk memuji rasa sotonya yang makin lama makin enak. Meski pujian itu membuat Dasmin senang, ia tidak pernah merasa benar-benar tenang. Ia mulai memperhatikan hal-hal janggal. Salah satunya adalah stok daging yang tidak berkurang wajar. Setiap kali ia mengaduk panci, jumlah daging seolah kembali utuh. Ia mencatat jumlahnya, namun hasilnya tetap tidak masuk akal. Semakin banyak ia menjual, semakin banyak pula daging yang muncul. Suatu malam, Dasmin mencoba memastikan sendiri. Ia menuang seluruh isi panci ke dalam wadah lain. Setelah dihitung, ternyata porsinya lebih dari 2 kali lipat dari yang seharusnya. Padahal ia tidak menambah apapun dari pagi. Dasmin hanya bisa menatap panci kosong dengan perasaan semakin gelisah. Kalau begini terus, lama-lama aku nggak bisa pura-pura cuek, gumamnya. Suatu siang, kejadian yang membuat bulu kuduknya meremang terjadi. Seekor kucing kampung yang sering berkeliaran di warung Dasmin biasanya suka mencuri sisa daging yang jatuh ke lantai belakang. Dasmin tidak pernah mengusir karena merasa kasihan. Namun hari itu, ia mendengar suara kucing mengeong keras, lalu diam. Dasmin curiga dan melangkah ke belakang warung. Ia menemukan kucing itu tergeletak di tanah, tubuhnya kaku. Yang membuat ia semakin takut adalah warnanya berubah. Seperti ada lapisan hitam keunguan yang menutupi bulunya, seolah tubuhnya terbakar dari dalam. Dasmin memegang mulutnya, menahan muntah. Ya Allah, ini kenapa? Ia segera mengubur kucing itu di belakang pohon pisang dan memastikan tidak ada yang melihat. Ia tidak ingin warga tahu bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di warungnya. Sejak kejadian itu, Dasmin semakin berhati-hati. Ia selalu memastikan tidak ada binatang mendekati dapur. Ia juga mengunci semua bahan makanan rapat-rapat. Meski begitu, rasa takut tidak mudah hilang. Malam Jumat berikutnya, Dasmin kembali melakukan kewajibannya. Kali ini ia merasa lebih tidak nyaman. Angin yang lewat di belakang warung terasa lebih dingin dari biasanya. Ia membawa mangkuk darah dengan tangan gemetar. Ketika menuangkannya, suara seperti desisan terdengar dari arah semak. Bayangan hitam itu muncul lebih cepat dari sebelumnya. Kali ini tubuhnya seperti lebih besar sedikit dan gerakannya lebih agresif. Dasmin mundur beberapa langkah. Makhluk itu menjilat tanah dengan gerakan cepat, lalu berhenti, seolah menatap Dasmin langsung. Mata merahnya seperti menyala lebih terang malam itu. Dasmin menahan napas. Sudah, ambil saja, jangan dekat-dekat aku, gumamnya. Setelah makhluk itu pergi, Dasmin buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dapur. Tubuhnya gemetar setengah mati. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia bisa menghentikan semua ini jika suatu hari ia ingin berhenti memberikan sajian. Namun ucapan Mbah Cungkring di hutan terngiang lagi. Wes melepuh, ora iso mundur. Sudah masuk, tidak bisa mundur. Besok paginya, warung Dasmin tetap ramai seperti biasanya. Tidak ada yang curiga dengan apa yang terjadi malam sebelumnya. Orang-orang hanya sibuk makan dan memuji rasa soto yang entah kenapa selalu konsisten enaknya. Namun bagi Dasmin, semua itu tidak sepenuhnya menyenangkan lagi. Ia mulai sadar bahwa keberhasilan yang ia dapatkan datang dari sesuatu yang tidak wajar. Dan semakin lama, perubahan yang terjadi makin sulit diibarkan. Ia mulai merasa bahwa perjanjian itu bukan sekedar soal rezeki. Ada sesuatu yang perlahan mendekat, sesuatu yang mungkin mengambil lebih daripada sekedar darah sapi. Sesuatu yang ia belum berani membayangkan akan menuntut apa. Sejak kejadian kucing mati di belakang warung, pikiran Dasmin mulai tidak tenang. Ia tetap berusaha bekerja seperti biasa, memotong daging dan menyiapkan bumbu. Tapi setiap kali membuka panci, ada hawa dingin yang seakan keluar dari dalam kuah. Pembeli tidak menyadarinya, bahkan justru memuji sotonya. Namun bagi Dasmin, ada perubahan yang sangat terasa. Pagi itu, ia mencoba mencicipi sedikit kuah menggunakan sendok. Baru menempel di lidah, ia langsung meringis. Ada rasa aneh, seperti darah segar yang belum sepenuhnya hilang. Bau anyirnya kuat, menusuk hidung. Dasmin buru-buru membuang sendok dan berkumur. Kenapa rasanya begini sih? Gumamnya sambil memijat pelipis.
Ia mencoba mengambil sedikit daging di mangkuk. Dari luar terlihat normal, empuk dan berlemak seperti biasanya. Tapi ketika ia membauinya lebih dekat, ada aroma yang membuat perutnya mual. Seolah potongan daging itu pernah direndam sesuatu yang busuk dulu. Anehnya, setiap pembeli yang datang justru memuji soto itu. "Mas Min, kuah mie makin mantep, kayak ada rasa istimewanya. Dagingnya lembut banget, gak kayak daging lain. Masa gimana sih mas?" ujar pelanggan lain. Dasmin hanya tersenyum kaku dan berkata bahwa ia hanya pakai bumbu biasa. Padahal dalam hati ia bertanya-tanya, kenapa hanya dirinya yang merasakan keanehan di dalam soto itu. Di rumah, Wagini mulai gelisah. Setiap malam ia tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi-mimpinya selalu sama. Ada suara seseorang mengerang dari belakang warung, seperti orang menahan sakit. Suara itu makin lama makin jelas. Kadang terdengar seperti memanggil. "Min, aku mimpi lagi," kata Wagini saat sarapan seadanya. "Mimpi apa lagi?" Suara Dasmin terdengar malas, namun ia sebenarnya ikut terganggu. "Aku dengar suara kayak orang kesakitan dari belakang warung. Suaranya dekat banget, Min, sampai aku kebangun." Dasmin pura-pura sibuk merapikan sandal dan tidak melihat wajah istrinya. Ia tidak berani bercerita soal ritual setiap malam Jumat yang ia lakukan. Wagini memperhatikan suaminya. Ada sesuatu yang berubah. Tatapan Dasmin sering kosong. Wajahnya pucat dan sikapnya lebih pendiam dari biasanya. Ia yakin Dasmin menyembunyikan sesuatu. Hari demi hari, keanehan makin bertambah. Setiap kali Dasmin membuka panci besar di pagi hari, ia selalu merasa jumlah daging itu lebih dari semestinya. Padahal ia tahu betul berapa banyak yang ia beli di pasar. Bahkan ketika ia sengaja mengambil porsi sangat banyak di hari sebelumnya, jumlahnya seperti kembali penuh keesokan harinya. Suatu pagi, ia nekat mengaduk panci lebih dalam. Di dasar panci, sendok besar yang ia gunakan terentuk sesuatu yang keras. Ia memicingkan mata, mengira itu tulang sapi. Tapi ketika ia menariknya ke atas, ia terkejut sampai mundur 2 langkah. Itu bukan tulang sapi. Bentuknya lebih mirip ruas jari manusia. Pucat, licin, dan masih utuh. Sendok terjatuh dari tangannya. Jantungnya berdetak keras. Ia cepat-cepat menutup kembali panci itu dan menahan nafas, seakan sesuatu akan menyembul dari kuah panas itu. "Ini nggak benar," bisiknya, suaranya bergetar. Tapi warung sudah harus buka. Pembeli semakin banyak bahkan sebelum ia membuka pintu warung. Jadi ia terpaksa mengabaikan ketakutan itu dan melayani pelanggan seolah tidak terjadi apa-apa. Di tengah keramaian warung, seorang pelanggan tetap bernama Pak Saman datang. Ia pria paruh bada yang sering memesan soto tanpa banyak bicara. Hari itu, ia kelihatan lebih lelah dari biasanya. Wajahnya pucat. "Mas Min, kayaknya badan saya nggak enak. Tapi rasanya pengen makan soto di sini," katanya sambil duduk. Dasmin mengangguk dan menyiapkan mangkuk. Ia berusaha tidak melihat kuah ketika menuang, tapi bau anyis yang baru ia bisa rasakan kembali menyengat. Ia menahan nafas dan membawakan soto itu ke meja. Tidak sampai 5 menit, Pak Saman tiba-tiba memegang lehernya. Panas banget di dada," katanya menunduk. Ia menggosok kerongkongannya seakan ada yang tersangkut. Dasmin terkejut. Beberapa pelanggan mulai berdiri. Pak Saman lalu batuk keras, sangat keras, hingga sesuatu seperti cairan gelap keluar dari mulutnya. Warnanya bukan merah seperti darah segar, tapi lebih kehitaman. Bau busuk menyengat. Pak Saman!" Seseorang mencoba memegangi bahunya. Namun tubuhnya justru kaku dan jatuh ke lantai. Wajahnya membiru dengan cepat, bibirnya hitam. Matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang menakutkan sebelum menghembuskan nafas terakhir. Warung Dasmin mendadak tegang.
Beberapa orang menjerit, beberapa mundur ketakutan, tapi tidak ada yang berani mendekati mayatnya. Dasmin berdiri dengan tangan gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Yang lebih aneh, setelah itu, setelah warga mulai berkumpul, seseorang berteriak, ingin memanggil polisi atau tenaga medis. Namun sebagian besar malah berkata, "Tunggu dulu, Pak Saman memang sakit keras dari kemarin. Aku lihat dia kayak pingsan saja, belum tentu karena makannya. Warung Mas Min sudah aman, makanannya enak kok." Seolah ada suara di kepala mereka yang menyuruh untuk tidak menyalahkan warung itu. Bahkan ketika jenazah diangkat, beberapa pelanggan kembali duduk dan melanjutkan makan. Dasmin memandangi mereka satu persatu. Raut wajah para pembeli terlihat seperti terbius. Tak peduli ada orang yang baru saja mati di depan mereka. Hal itu membuat bulu kuduk Dasmin berdiri. Malam harinya, Dasmin tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi warung, lampu redup, menatap panci yang sudah kosong di luar. Ia mendengar suara yang sangat pelan dari arah belakang warung, seperti seseorang mengerang atau menarik nafas dengan susah payah. Ia memejamkan mata. Ini semua gara-gara perjanjian itu, gumamnya. Ia ingin berhenti. Ia ingin warungnya kembali sepi seperti dulu meskipun miskin. Tapi di saat yang bersamaan, ia takut. Setiap malam Jumat, bayangan hitam itu selalu datang untuk mengambil bagiannya. Dan Dasmin merasa makhluk itu makin kuat. Lebih buruk lagi, ia merasa makhluk itu kini mulai menginginkan sesuatu yang lebih daripada sekedar darah sapi. Keesokan harinya, warung tetap ramai seperti biasa. Wagini masih memandang suaminya dengan curiga. Ia tahu ada rahasia besar yang Dasmin sembunyikan. Dan rahasia itu pelan-pelan menjeret keluarga mereka ke sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar pesugihan. Dasmin hanya bisa berdiri di balik meja, mengaduk kuah, memandangi pembeli dengan tatapan kosong. Rasa anyir itu masih menempel di lidahnya. Dan ia tahu sotonya bukan lagi makanan biasa. Ada sesuatu yang salah, dan itu belum berhenti. Malam Jumat itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dasmin berangkat dengan langkah berat, membawa mangkuk berisi darah sapi segar seperti yang sudah-sudah. Sepanjang jalan menuju belakang warung, bulu kuduknya tidak berhenti berdiri. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dari jauh, tapi setiap menoleh tidak ada apa-apa. Ia meletakkan mangkuk itu di tanah, menunggu sembari menelan rasa takut. Biasanya, bayangan hitam yang pernah ia lihat sebelumnya muncul dari kegelapan. Tapi kali ini, suasana justru sunyi mencekam. Heningnya bukan hening biasa, lebih mirip seperti tempat itu sedang menahan napas. Dasmin mundur selangkah, tangan kirinya bergetar. Kok nggak muncul? Gumamnya. Saat ia hendak mengatur napas, terdengar suara dedaunan terinjak. Perlahan, dari balik gelap, muncul sosok gurus dengan rambut panjang berantakan. Mbah Cungkring melangkah perlahan, wajahnya jauh lebih pucat dari terakhir kali Dasmin bertemu. Kulit di sekitar matanya menghitam seperti kurang tidur berhari-hari. Dasmin langsung menunduk. "Mbah, saya sudah bawa syaratnya." Mbah Cungkring tidak menatap mangkok itu, malah melihat langsung ke wajah Dasmin. "Kue wes salah paham, Min?" Dasmin mengangkat kepala sedikit. "Salah paham apa, Mbah?" Lelaki itu mendekat, langgahnya perlahan tapi jelas terdengar di tanah kering. Dasmin bisa melihat kedua mata Mbah Cungkring, gelap, kosong, seperti orang yang kehilangan ruh. "Syarat darah sapi, kui mung pambuko," katanya lirih. Hati Dasmin langsung tercekat. "Pembuka? Maksudnya gimana?" "Tumbal sejati, nyusul sawise perjanjian berlaku. Tumbal yang sebenarnya baru akan datang setelah perjanjian berjalan." Dasmin merasa dadanya seperti diinjak batu besar. Ia memegangi lutut agar tidak roboh. "Mbah,
Saya nggak mau tumbal manusia. Saya cuma mau warung rame, bukan..." Belum selesai bicara, Mbah Cungkring mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Dasmin diam. "Koi kira penunggu kui cukup dijagai getih sapi. Kamu kira penjaga itu cukup dengan darah sapi?" Ia tertawa kecil, tapi suaranya seperti suara parau makhluk yang bukan manusia. Dasmin merinding melihat gigi-giginya yang hitam dan tidak beraturan. "Terus sekarang nuntut apa, Mbah?" tanya Dasmin dengan suara tercekat. Dasmin menunduk lalu menatap langsung ke panci besar yang selalu Dasmin pakai memasak soto. "Soto sing kowe adol, wis ora daging sapi maneh. Soto yang kamu jual sudah bukan daging sapi lagi." Dasmin membeku, tubuhnya terasa kosong. "Mbah, maksudnya apa?" suaranya bergetar. "Sing ono ing panci, kuwi tumimbal saka wong-wong sing wis dipilih penunggu. Wong sing mangan soto kuwe saiki dadi bagian perjanjian." Dasmin mundur selangkah, lalu 2 langkah. Tangannya menutup mulut menahan mual yang sudah naik ke tenggorokan. "Jangan bercanda, Mbah! Jangan!" teriaknya panik. Namun tatapan Mbah Cungkring tidak berubah, tetap dingin dan datar. Yang membuat Dasmin semakin takut adalah fakta bahwa ia tidak pernah tahu dari mana datangnya daging di panci itu sejak pagi. Ia tidak pernah tahu kenapa stoknya tidak pernah habis. Dan ia tidak pernah tahu kenapa beberapa pembeli merasa sakit atau muntah setelah makan. Selama ini ia hanya menyangkal. Sekarang semua seperti puzzle yang tiba-tiba tersusun rapi. "Mbah, apa makhluk itu ngambil orang?" tanya Dasmin nyaris berbisik. "Penunggu kuwi seneng karo nyowo sing cedhak karo kue. Wong-wong sing kerep mampir, sing percaya karo pangananmu, sing ora curiga, kuwi sing diincar." Dasmin merasa cairan pahit memenuhi mulutnya, lalu ia benar-benar muntah di tanah. Tubuhnya lemas seperti kehilangan tenaga. "Berarti Pak Saman..." Suaranya nyaris tak terdengar. "Wong kuwi dudu korban pertomo," jawab Mbah Cungkring santai, seolah itu hal biasa. Dasmin membeku lagi. "Ada yang lain?" Mbah Cungkring mengangguk perlahan. "Wengi kepungkur, ono wong lanang sing mampir telat. Kowe pikir dhek mulih? Ndak. Penunggu nyumpuk dheweke sawise warung tutup." Dasmin jatuh duduk, tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan. Ia melihat kilasan wajah-wajah pembeli yang sering datang. Buruh bangunan, ibu-ibu, anak muda, sopir truk, pedagang, mereka semua orang baik-baik. Ia membayangkan tubuh mereka, bagian tubuh mereka berada di dalam panci sotonya. "Kenapa? Kenapa saya?" teriaknya sambil memukul tanah. "Kamu awalmu hanya kepingin rezeki cepat, kayak merang orang lainnya. Tapi yang kamu nggak paham, pesugihan itu nggak pernah gratis." Dasmin coba berdiri, namun lututnya lemas. "Mbah, saya nggak mau lagi. Saya mau berhenti sekarang juga." Mbah Cungkring menggeleng. "Wes telat, Min. Kue wes mangan bagian soko tumimbal kui." "Kamu sudah terlambat, Min. Kamu sudah memakan bagian dari tumbal itu." Dasmin terpaku. "Saya makan? Nyicipi kuah? Nyicipi daging? Itu sudah cukup. Tubuhmu sudah menjadi bagian perjanjian." Napas Dasmin tercekat, dadanya terasa sesak seperti didindas batu besar. Ia teringat rasa anyir yang hanya ia sendiri yang bisa merasakan. Ia teringat aromanya yang seperti darah. Itulah alasannya, karena hidungnya sudah terikat ritual itu. Ia bukan lagi manusia biasa. Mbah Cungkring berdiri tegak. "Awakmu ora bisa metu saka perjanjian kui. Sing iso mung nerusake sampai penunggu warak. Kamu tidak bisa keluar dari perjanjian itu. Yang bisa kamu lakukan hanya terus sampai penjaga puas." Dasmin menunduk. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. "Mbah, saya cuma mau warung rame, bukan begini." "Dan sekarang warungmu rame toh," jawab Mbah Cungkring sambil tersenyum miring.
Senyuman itu membuat tubuh Dasmin semakin dingin. Ia merasa dirinya sudah masuk ke dalam lubang gelap yang tidak punya pintu keluar. Mbah Cungkring kemudian berjalan mundur, perlahan kembali masuk ke dalam kegelapan. Namun sebelum tubuhnya hilang, ia berkata, "Besok-esok, ono siji maneh sing teko, pemunggu wis milih. Besok pagi, ada lagi satu yang datang, penjaga sudah memilih." Dasmin menahan napas. "Siapa mbah?" Lelaki itu tersenyum lebar. "Wong sing paling cedak karo kue." Hening. Dasmin langsung paham siapa yang dimaksud. Wah gini. Ia menjerit sekuat tenaga, tapi suara itu hanya menggema sebentar lalu tenggelam dalam dinginnya malam. Setelah pertemuannya dengan Mbah Cungkring malam sebelumnya, Dasmin hampir tidak bisa tidur. Ia duduk di dalam warung yang sudah gelap, memandangi panci kosong yang tadi pagi masih penuh. Pikirannya kacau, hatinya penuh rasa bersalah, takut dan marah pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu harus bagaimana, tapi ia yakin satu hal, ia mau berhenti. Cukup sampai sini, gumamnya dengan suara serak. Ia berdiri, lalu mulai membereskan barang-barang. Panci besar ia balikan, ia cuci, meski tangannya bergetar. Kompor ia matikan, lap meja ia buang ke sudut warung. Bahkan beberapa daging yang masih ada di ember dingin, ia lempar keluar, seolah ingin menghapus semua hubungan dengan ritual yang sudah menjeratnya. Di kepalanya hanya ada satu niat, kabur. Kalau perlu, ia mau lapor polisi. Meski ia tahu polisi tidak akan percaya, tapi setidaknya ia tidak akan terjerat sendirian. Namun belum sempat ia merapikan semua, Wageni datang dari rumah sambil membawa termos kecil. "Min, kamu kenapa nutup jam segini?" tanya Wageni heran. "Biasanya baru tutup malam." Dasmin menelan ludah. "Aku capek, Bu. Besok kita cari kerja lain ya." Wageni bingung, tapi ia tidak sempat bertanya lagi karena Dasmin langsung menutup pintu warung rapat-rapat. Ia menunggu sampai gelap benar, sampai warga sepi, lalu ia berniat ke rumah Pak RT buat minta tolong. Tapi baru melangkah 3 meter dari warung, ia mendengar suara lirih dari belakang bangunan. Suara seperti sesuatu yang diseret. Dasmin berhenti, tubuhnya langsung dingin. Menyusul suara itu, muncul suara lain, lebih kasar dan lebih dalam, seperti suara hewan yang sedang marah. Dasmin berbalik perlahan, meski seluruh tubuhnya memaksa untuk kabur sekarang juga. Saat ia menatap arah belakang warung, lampu kecil di ujung bangunan berkedip-kedip, seolah tidak kuat menyinari apa yang ada di sana. Kemudian suara itu datang lagi. Srek, srek, kerak. Dasmin menelan ludah. Ia tidak ingin melihat, tapi rasa takut malah membuatnya makin terpaku. Perlahan ia mendekat dan mengintip dari balik dinding. Ia langsung menutup mulut dengan kedua tangannya. Di balik warung, tampak bayangan hitam besar sedang bergerak. Tubuhnya seperti asap pekat yang mengambil bentuk manusia tapi tidak berwujud jelas. Di sebelahnya, berderet beberapa sosok lain. Mereka tampak seperti manusia, tapi tubuhnya koyak. Wajahnya hancur dan sebagian besar bagian tubuhnya hilang, seolah dipotong. Dasmin mengenali satu di antaranya, Pak Saman. Tubuhnya pucat membiru, matanya melotot tanpa kelopak, dan lehernya terlihat seperti digigit sesuatu. Dasmin mundur dengan napas tersengal. Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Tiba-tiba suara berat dari balik tubuh-tubuh itu terdengar. Kowe ora iso metu saka janji. Suara itu tidak keluar dari satu mulut, tapi dari banyak tempat sekaligus. Bergema dari tanah, dari pepohonan, dari udara malam. Bayangan hitam itu maju, mendekat ke tempat Dasmin berdiri. Dasmin langsung panik. Ia lari ke arah jalan utama. Tubuhnya gemetar hebat.
Ia ingin menjerit minta tolong, tapi suaranya seperti tercekak di tenggorokan. Ia berlari secepat yang ia bisa, tapi setelah 10 langkah, ia sadari sesuatu yang aneh. Jalannya itu-itu saja. Ia sudah melewati pohon pisang yang sama 3 kali. Warungnya terlihat seperti kembali berada di belakangnya, meski ia merasa sudah lari jauh. Jangan begini!" teriaknya dengan suara putus asa. Ia mencoba memaksa kakinya lari lebih cepat, tapi langit malah berubah lebih gelap. Jalanan yang biasanya terang oleh lampu rumah warga, kini hanya hitam pekat seolah semua lampu padam. Tubuh Dasmin lemas. Ia memegang kepala, tubuhnya seperti kehilangan arah. Dari kejauhan, sosok-sosok pucat tadi mulai mendekat. Langkah mereka pelan, tapi pasti. Beberapa dari mereka memanggil nama Dasmin dengan suara yang tidak pantas didengar manusia. "Dasmin, terima kasih. Kami lapar." Dasmin menjerit, berlari ke arah berlawanan, tapi jalannya kembali berubah. Ia seperti diputar-putar dalam satu lingkaran yang tidak bisa ditembus. "Aku mau tobat. Aku mau berhenti. Lepasin aku!" teriak Dasmin setengah histeris. Bayangan hitam itu tiba-tiba muncul tepat di depannya. Matanya merah menyala, bentuk tubuhnya berkedip-kedip seperti asap yang terbakar. "Kowe sing miwiti. Kowe sing rampungke," katanya. Dasmin mundur, tapi kakinya terpeleset dan ia jatuh ke tanah. Tubuhnya bergetar hebat. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya, berharap itu semua hanya mimpi buruk. Tapi bayangan itu semakin mendekat. Sosok-sosok korban lain ikut mendekat, tangannya menjulur seperti ingin meraih tubuh Dasmin. Aku mohon, jangan!" Suara Dasmin pecah. Dalam kepanikan, Dasmin mencoba bangkit dan berlari lagi. Tapi tengkuknya seperti ditarik oleh kekuatan besar. Tubuhnya terhempas ke tanah, membuat napasnya hilang sesaat. Dari kejauhan, terdengar suara menyeret dan suara tulang patah. Semakin lama semakin dekat. Dasmin memejamkan mata, tak sanggup melihat apa yang mendekatinya. Aku salah, ampuni aku," bisiknya. Namun tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang semakin dekat. Hanya suara daging yang diseret di tanah, hanya suara makhluk itu menggeram seperti hewan kelaparan. Dan malam itu, suara jeritan Dasmin menggema di sekitar warung, tapi tidak satupun warga yang mendengarnya. Mereka yang tinggal dekat warung mengaku malam itu terasa aneh. Udara dingin, lampu berkedip-kedip, dan beberapa anjing peliharaan menggonggong ke arah kosong tanpa sebab. Keesokan paginya, Wagini datang dengan niat membawakan sarapan untuk Dasmin. Ia mengetuk pintu warung, tapi tidak ada jawaban. Ia berkeliling ke belakang warung sambil memanggil nama suaminya. "Min, kamu di mana?" Tidak ada suara, sampai ia melihat sesuatu tergeletak di tanah, baju yang semalam dipakai Dasmin. Ia mendekat. Tubuhnya langsung bergetar hebat ketika melihat ada seseorang terbaring di tanah dengan posisi miring. "Min!" Ia berlari. Begitu tubuh itu dibalik, Wagini menjerit histeris. Tubuh Dasmin kaku seperti kayu. Tangannya tertekuk aneh, tapi yang paling mengerikan adalah wajahnya. Tidak ada lagi kulit di sana. Semua bagian muka seperti dikelupas bersih, menyisakan daging merah dan bekas cakar di beberapa sisi. Wagini jatuh terduduk sambil menangis keras. Warung soto yang dulu sepi, lalu ramai karena perjanjian, kini kembali sunyi. Tapi keheningannya bukan keheningan biasa. Ada sesuatu yang masih berkeliaran di sana.
menunggu tumbal berikutnya. Pagi ketika jasad Dasmin ditemukan, desa Tegal Mulyo langsung geger. Wagini masih menangis histeris, sementara warga berkerumun di depan warung yang sudah ditutup seng darurat oleh para tetangga. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Bau aneh menyeruak dari dalam, seperti campuran anyir darah dan daging basi. Pak RT mencoba menenangkan warga, meskipun wajahnya sendiri ketakutan. "Warung ini jangan ada yang buka dulu, kita tunggu polisi," ujarnya dengan suara bergetar. Namun bahkan sebelum polisi datang, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Malam pertama setelah jasad Dasmin dibawa ke rumah sakit, warga yang tinggal dekat warung mengaku mendengar suara panci dipukul-pukul dari dalam. Suara seperti orang sedang menyiapkan masakan. Ada yang bersumpah mencium aroma soto panas, padahal warung itu sudah dikosongkan. Rumah makan itu menjadi pusat ketakutan baru. Pak Jito, tetangga depan warung, mengaku melihat sosok samar berdiri di balik tirai jendela warung. Tinggi, kurus, dan gak punya muka. Katanya terbata-bata saat bercerita kepada warga keesokan paginya. "Kayak jasad Dasmin pas ditemukan?" tanya salah satu warga. Pak Jito mengangguk dengan wajah pucat. Wagini sendiri menolak mendekat ke warung suaminya. Setiap kali ia mencoba lewat depan, tengkuknya terasa dingin seperti dipegang seseorang. "Min, jangan ganggu aku. Aku mohon," gumamnya ketakutan setiap malam. Ia yakin suaminya belum sepenuhnya pergi. Seminggu kemudian, polisi datang ke warung untuk mengambil barang bukti. Namun baru 1 jam bekerja, para petugas itu buru-buru keluar dengan wajah pucat. Mereka langsung memasang garis polisi yang lebih rapat dan meminta warga menjauhi lokasi. Tidak ada penjelasan resmi. Yang beredar hanya rumor. Katanya di dapur ada tumpukan tulang yang tidak bisa dijelaskan, sebagian ukurannya terlalu kecil untuk disebut tulang sapi, tapi terlalu besar untuk hewan lain. Satu petugas yang tak sengaja terdengar oleh warga mengatakan, "Ada yang salah, ini bukan tempat masak biasa." Setelah hari itu, polisi tidak pernah kembali lagi. Warung itu akhirnya dibiarkan kosong. Lampu bohlam depannya dimatikan, meja-meja disusun ke dalam, dan pintu seng digembok. Tapi, setiap malam Jumat Kliwon, pasti ada satu kejadian aneh. Lampu dalam warung menyala sendiri. Seorang tukang ojek malam bahkan pernah melihat bayangan banyak orang duduk di meja-meja warung, seperti pembeli yang sedang makan. Mereka duduk sambil menunduk, kayak lagi makan soto. Tapi tubuh mereka bolong-bolong, ada yang seperti dipotong bagian pinggangnya. Padahal warung itu sudah terkunci rapat. Warga akhirnya sepakat membuat aturan tidak tertulis. Tidak ada seorang pun boleh membuka warung itu lagi. Bahkan ada yang menyarankan tempat itu diberi garis pembatas bambu kuning agar tidak ada orang iseng masuk. Beberapa kali anak-anak muda nekat mencoba masuk, tapi selalu gagal. Yang satu tiba-tiba pingsan sebelum menyentuh pintu. Yang lain mengaku melihat sosok tanpa wajah berdiri tepat di belakang kaca. Warung itu tetap tertutup dan tetap hidup dalam ketakutan warga. Suatu malam, Wagini bermimpi bertemu Dasmin. Suaminya berdiri dengan tubuh utuh, tetapi wajahnya tetap hilang. Hanya kulit kencang tanpa mata, hidung, dan mulut. Dalam mimpinya, Dasmin berkata pelan, "Aku ora iso metu. Aku tidak bisa keluar. Kowe ojo buka warung kuwi. Ana sing jogo. Jangan buka warung itu. Ada yang menjaga." Ketika Wagini terbangun, bajunya basah oleh air mata. Malam itu ia memutuskan pergi dari desa dan tinggal bersama saudaranya di kota. Ia tidak pernah kembali lagi. Sampai hari ini, warung itu masih berdiri meskipun sudah tua dan reot. Setiap malam Jumat Kliwon, cahaya lampu kuning tetap tampak di dalamnya, meskipun kabel listrik sudah diputus. Dan kalau seseorang nekat mendekat, ia akan mencium aroma soto panas, aroma gurih bercampur bau anyir darah, seperti masakan yang masih terus dimasak oleh sosok yang tak pernah bisa keluar dari perjanjiannya.
Warung soto Dasmin menjadi tempat yang tidak boleh dibuka lagi, tidak boleh disentuh, dan tidak boleh dilupakan. Karena setiap mangkuk sotonya membawa satu tumbal, dan setiap tumbal akan selalu kembali.